Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ucup Jalan-Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana kita tahu bersama, saat ini di seluruh dunia mengalami kondisi yang sedang diuji oleh Allah dengan wabah yang sama, dengan ujian yang sama dan merata ke seluruh dunia dengan adanya wabah virus corona atau terkenalnya dengan nama COVID-19. Adanya virus ini sebenarnya menunjukkan, kalau kita bisa mengambil ibroh dari kondisi ini, menunjukkan betapa benarnya agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Beberapa hal yang saya pikirkan beberapa hari terakhir ini tentang kondisi ini, betapa sempurnanya agama kita, betapa sempurnanya Islam telah mengatur segala sendi kehidupan. Dan kita mungkin tidak menyadari sebelumnya bahwa hal seperti sekarang itu terjadi, dan ternyata ada kiasnya di zaman Rasulullah SAW gitu. Karena saya bukan backgroundnya dari orang yang agama yang begitu paham, mungkin teman-teman yang punya dalil yang lebih jelas, yang lebih soreh, yang lebih tahu isinya. Saya pernah mendengar dan membaca tentang pada zaman sahabat Rasulullah SAW pernah terjadi wabah di suatu wilayah, dan para sahabat berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak keluar dari wilayah tersebut, dan justru mereka malah berdoa, ya Allah, semoga aku diberikan wabah ini. Dan benar, 2 kali gubernur berganti dan berdoa yang sama, dan mereka semua mati syahid sesuai dengan doa-doa mereka. Karena memang ketika kita meninggal karena wabah di satu wilayah dan kita tidak keluar dari tempat tersebut, insya Allah dan berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, mereka tergolong oleh orang-orang yang mati syahid. Dan begitu pula ketika kita berada di luar wilayah yang terkena wabah, kita dianjurkan berikhtiar untuk tidak masuk. Dan itu pernah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, yang beliau tidak memasuki wilayah yang terkena wabah dan kembali ke kota Mekah. Dan inilah bentuk kebesaran Allah gitu. Allah memberikan contoh di zaman sahabat, dan kondisi sekarang ternyata berulang dan kita mengalami kondisi yang sama, yang kita tidak boleh keluar dari satu wilayah atau tidak menerima orang dari luar. Itu adalah bentuk kondisi yang sekarang. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Inilah bentuk kebesaran Allah yang pertama yang bisa kita lihat yang kita bisa ambil ibrah dari kondisi yang sekarang. Kemudian yang saya tangkap lagi tentang bagaimana kebesaran dan kebenaran dari agama Islam adalah ketika kita sebagai seorang paramedis yang berusaha untuk menyembuhkan pasien yang terkena wabah virus corona ini, dan apabila dia seorang muslim, bagaimana dia harus melakukan sholat fardu. Mereka tidak bisa melepas baju APD mereka semau mereka kemudian melakukan sholat gitu. Mereka tidak bisa melakukan itu dengan mudah, karena ada prosedur, ada pasien yang harus ditangani setiap menit mungkin. Dan inilah bentuk besaran dari kebenaran dari agama kita, agama Islam, bahwa kita diperbolehkan
untuk menjamak sholat, mau dijamak takdim atau dijamak qasar, dijamak takdim atau dijamak takhir, walaupun bukan dalam kondisi kita safar, dalam kondisi kita hanya dalam kondisi yang sangat riweuh, kondisi yang sangat sibuk gitu, sehingga kita diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan dijamak. Dan itu memang terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak di zuhur untuk sholat asar, dan pernah menjamak sholat isya, sholat maghrib di sholat isya. Dan itu pernah terjadi, dan itu dicontohkan. Dan kalau kita kiaskan, kita lihat itu sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh para medis, ataupun dalam kondisi-kondisi yang kita harus melakukan itu. Kita tidak bisa, misalnya kita sedang di kantor, kita tidak bisa keluar dari kantor karena ada wabah di luar, dan kita terpaksa harus sholat munfarid di kantor, dan kita bisa melakukan seperti itu. Masya Allah, betapa besar kebesaran Allah dengan segala firman-Nya, dengan segala kebenaran dari agama ini, dan tidak perlu kita ragukan bahwa agama ini benar-benar datang dari Allah. Allah sudah mempersiapkan wabah, Allah sudah memberikan ujian wabah, dan Allah sudah menyiapkan bagaimana cara kita untuk tetap beribadah kepada Beliau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hal lain yang bisa kita ambil ibrah lagi ketika wabah ini terjadi, ketika virus corona ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara-negara Islam yang juga menimpa umat Islam. Saya sering mendengar di YouTube ataupun di televisi atau baca di berita online, mereka bingung untuk melakukan sholat berjamaah. Melakukan sholat berjamaah gimana? Mau sholat berjamaah fardu ataupun sholat Jumat. Bagaimana mereka melakukan dalam kondisi wabah yang sedemikian menyebar dan tidak terkendali seperti sekarang? Ternyata kejadian ini pun bisa kita kiaskan. Pernah suatu ketika terjadi hujan besar, di mana pada akhirnya Rasulullah meminta seluruh umat Islam yang ada di Mekah untuk melakukan sholat fardu di rumah masing-masing karena hujan besar. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan adalah yang pertama mungkin banjir atau kotor atau terkena lumpur. Itu kalau kita coba menganalisa dari hadis tersebut. Kenapa sampai Rasulullah meminta untuk para sahabat hanya sholat di sholat fardu yang hukumnya wajib bagi para laki-laki di masjid, itu bisa dilakukan di rumah karena kondisi hujan. Itu cuman karena dalam tanda kutip cuman karena hujan yang besar, mungkin ada banjir atau mungkin kena lumpur atau baju kita kotor. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ketika kita muncul was-was untuk keluar rumah, kita takut kalau misalnya ketika kita keluar rumah kita terkena oleh wabah penyakit. Ini bisa kita pakai bahwa ketika dalam kondisi yang hanya hujan saja, yang cuma karena kita takut baju kita kotor atau kena lumpur, itu Rasulullah memperbolehkan atau menganjurkan kita sholat fardu di rumah. Apalagi kondisi yang seperti yang kita alami sekarang, kondisinya lebih serius daripada kondisi hujan. Dan itu bukan hanya usapan jempol, ternyata memang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun itu terjadi gitu. Satu jamaah di daerah Jakarta Barat pun ada yang diisolasi karena ada 3 orang jamaahnya itu positif corona. Dalam kondisi seperti ini kita bisa memakai hadis ini sebagai rujukan bahwa kita bisa melakukan sholat fardu di rumah, bahkan sholat jamaah Jumat bisa ditiadakan karena adanya wabah seperti ini yang kita khawatir untuk terkena wabah. Kita khawatir. Dan itu bukan hanya karena isapan jempol, tapi memang ada sekitar kita. Kita bisa menggunakan hadis ini sebagai rujukan untuk dipakai. Sekali lagi betapa benar bahwa agama Islam datang dari Allah.
dan tidak perlu kita ragukan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selalu berikhtiar untuk sembuh, berikhtiar untuk sehat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena Allah yang menurunkan wabah ini dan pasti Allah yang akan mengangkat wabah ini dari kita. Dan disinilah episode kita sebagai seorang muslim untuk bersabar dengan segala ujian-ujian yang akan terjadi pada kita, atau yang sedang terjadi pada kita, atau sudah kita alami sekarang. Semoga Allah menguatkan iman kita, menguatkan kesabaran kita untuk tetap bersabar dengan segala hal yang telah Allah gariskan terjadi sejak 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi. Dan ini pun termasuk bahwa Allah pasti tahu bahwa wabah corona ini terjadi. Tidak mungkin Allah tidak tahu, karena Allah lah yang maha pencipta dari segala hal yang ada di langit dan bumi dan seluruh. Jangan lupa berdoa, bahwa khususnya di doa zikir pagi dan zikir sore. Salah satu doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu akan melindungi diri kita di pagi dan sore ketika kita baca di doa zikir pagi dan sore. Dan jangan lupa kita membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah menjelang tidur. Itu akan melindungi diri kita juga. Kalau dalam sisi kesehatan, kita bisa makan 7 kurma naswa untuk melindungi diri kita dalam 1 hari. Dan semua adalah bentuk ikhtiar kita, bukan dengan cara itu kita sembuh, bukan, tapi karena itu bentuk ikhtiar kita untuk terhindar dari wabah ini. Jikalau kita terkena itu, maka itu datangnya memang udah ditakdirkan oleh Allah pada kita, dan kita memang terhindar itu adalah karena rahmat Allah pada kita. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar itu pasti dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.